bagaimana upah itu mampu untuk memenuhi kebutuhan layak hidup bagi pekerja. Saya kira pertentangan antara pekerja dengan pengusaha sejak revolusi industri muncul pertama kali itu akan selalu terjadi, karena satu pihak menginginkan tenaga yang dia keluarkan harus dibayar dengan optimal maksimal. Tapi pihak lain, pengusaha, mengatakan bagaimana produksi dengan produktivitas yang tinggi tapi dikeluarkan biaya yang seminimal mungkin. Nah, ini pertentangan ini nggak akan selesai. Sinergi antara pengusaha pekerja, UMK ini bukan menjadi isu yang selalu saja diangkat, diperbincangkan, diperdebatkan, walaupun pada akhirnya buruh itu menerima, tapi pengusaha terkadang juga melakukan gugatan untuk tidak menerima. Kalau itu terjadi, yang rugi pekerja. Selama gugatan itu dilakukan, belum ada putusan, maka UMK-nya ini masih ditangguhkan sesuai dengan yang baru, masih ditangguhkan. Sekarang itu disuarakan lagi oleh teman-teman serikat pekerja agar kebutuhan hidup layak itu menjadi komponen angka statistik yang diperhitungkan. Mau bekerja terus atau maksa, perusahaan nggak sanggup, perusahaan bangkrut, PHK, gulung tikar. Ya, itu resiko memang nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita nafikan. Selama tuntutan pekerja tidak bisa ditemui oleh pengusaha dan pengusaha memailitkan diri misalkan gitu, nggak ada aturan yang bisa kita tolak apapun, karena semuanya diatur. Pile itu begini aturannya, upah itu begini, kalau nggak sanggup ini ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali tentunya kali ini saya Riki Rosadi dapat kembali menyapa Sobat Radar Banten Podcast. Kali ini senang sekali soalnya menjelang akhir tahun nih Sobat Radar Podcast, pemerintah Provinsi Banten selalu mendapat usulan untuk kenaikan upah minimum kota atau UMK. Nah, isu soal kenaikan UMK selalu menjadi isu yang hangat dan selalu diperbincangkan banyak orang. Kali ini tema yang luar biasa jelang penetapan UMK. Pemerintah berpihak ke perusahaan atau ke buruh? Nah, untuk menjawab itu sudah hadir bersama kita Kepala Dinas Pak Septo. Apa kabar? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar baik. Kabar baik. Ini kesibukan hari ini apa aja nih Pak sekarang? Ya tadi salah satunya itu udah bulan-bulan yang menghangat antara Oktober, November, Desember ini adalah isu tentang upah minimum kabupaten dan upah minimum provinsi. Kita sedang menunggu peraturan Menteri Tenaga Kerjanya untuk penetapan upah minimum kabupaten, kota, dan provinsi pasca ditolaknya gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kita masuk ke pembahasan kita pada kali ini Pak, episode kali ini. Sebetulnya kapan Disnaker Trans mulai melakukan pembahasan tentang UMK di tahun 2024 nanti Pak? Jadi gini, kita ada organisasi unit yang namanya Dewan Pengupahan. Iya. Dewan Pengupahan itu dari tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Itu ada Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu anggotanya adalah unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, dan unsur akademisi. Secara regulasi sebenarnya dimintakan bahwa Dewan Pengupahan itu dapat merumuskan usulan-usulan terhadap hal-hal yang perlu dipertimbangkan terhadap usulan kenaikan upah minimum kabupaten, kota, atau provinsi setiap tahunnya. Ya maaf, ini mungkin belum berjalan sebagaimana yang harusnya dilakukan ya. Nah, sehingga peristiwa-peristiwa tiap tahun seperti ini menurut alur yang tadi itu tidak harus terjadi. Karena unsur serikat pekerja, unsur pengusaha yang ada dalam Dewan Pengupahan itu akan berjenjang, ada juga di setiap tingkatan, baik itu nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Saya tidak paham apakah ini
hambatan komunikasinya di mana, tapi itu selalu menjadi satu penghalang, hambatan bagi kita karena persepsi masing-masing kabupaten, kota, provinsi juga beda. Kalau provinsi, upah minimum provinsi mungkin tidak menjadi persoalan yang besar karena itu hanya berupa jaring pengaman sosial. Dulu ada namanya upah minimum sektoral. Nah, itu juga ditiadakan dengan aturan yang dibuat, disatukan menjadi upah minimum kabupaten. Kemudian ada upah minimum regional gitu ya. Dengan berbagai istilah itu pada dasarnya adalah bagaimana upah itu mampu untuk memenuhi kebutuhan layak hidup bagi pekerja. Saya kira pertentangan antara pekerja dengan pengusaha sejak revolusi industri muncul pertama kali itu akan selalu terjadi karena satu pihak menginginkan tenaga yang dia keluarkan harus dibayar dengan optimal maksimal. Tapi pihak lain pengusaha mengatakan bagaimana produksi dengan produktivitas yang tinggi tapi dikeluarkan biaya yang seminimal mungkin. Nah, ini pertentangan ini nggak akan selesai. Sehingga peran pemerintah itu menjadi dilema. Di satu pihak, kalau pemerintah mendengar semua aspirasi pekerja, maka ancamannya investasi akan keluar. Tapi kalau tidak mendengar aspirasi pekerja juga itu warga negara yang harus dilindungi, kan begitu ya. Iya. Nah, pengusaha juga menginginkan iklim investasi yang kondusif untuk mengembangkan usaha mereka. Apalagi ditambah per hari ini misalnya gejolak dunia global juga berpengaruh, dampak dari perubahan iklim dengan El Nino, La Nina dan sebagainya, itu juga sudah terasa. Walaupun menurut ahli Badan Meteorologi dan Geofisika disebutkan El Nino hari ini masih dalam kondisi moderat, belum resiko tinggi. Nah, kita sudah rasakan saja bahwa walaupun masih pada tahap moderat, kita sudah kewalahan seperti ini. Dampaknya memang akan kemana-mana. Salah satunya adalah peningkatan inflasi misalnya, terutama yang disoroti dengan kenaikan harga beras misalkan seperti itu. Nah, itu nantinya itu menjadi bagian dari hal-hal yang menjadi rumusan dalam penetapan upah minimum tadi. Nah, itu saya kira di Dewan Pengupahan Pusat selain unsur pekerja, unsur pengusaha, juga di dalamnya adalah unsur-unsur akademisi yang saya yakin dengan kapasitas keilmuan mereka masing-masing itu mampu untuk menangkap gejala-gejala yang terjadi di masyarakat pada hari ini yang dapat paling tidak memenuhi keinginan kenaikan pekerja dengan tidak merugikan perusahaan secara keseluruhan. Sebenarnya kalau ada sharing terhadap effort untuk kesejahteraan itu, kenaikan UMK bukan hal yang pokok yang perlu kita perdebatkan terus-menerus setiap tahunnya. Tetapi disertai dengan program-program pemerintah lainnya yang misalnya seperti tadi saya sampaikan, ada satu daerah misalkan barang siapa yang berbelanja produk dari UMKM mereka berapapun jumlahnya, biaya kirimnya ditanggung oleh pemerintah daerah setempat misalkan. Kemudian kondisi pertanian dengan kita tidak perlu lagi mendengar kelangkaan pupuk lah misalnya. Kemudian juga beberapa daerah perlu ditinjau ulang mungkin rencana tata ruang. Misalnya seperti begini. Kita tahu dulu bahwa Kerawang gudang beras. Serang sendiri sesuai dengan namanya. Tahu nggak arti Serang? Serang. Tahu. Serang itu artinya sawah, Mas. Oh iya.
Jadi kalau Serang artinya sawah, itu pantai utara Serang itu jangan berubah fungsi menjadi industri misalnya, kan seperti itu ya. Jadi yang menyebabkan Kabupaten Serang jadi ladang sawah Ya, terbesar untuk lumbung padi misalkan dari dulu begitu kan gitu. Contohnya misalkan itu, sehingga UMK itu bukan satu-satunya instrumen yang bisa diperdebatkan terus-menerus. Tapi itu sedang berjalan lah. Kita sedang menuju ke sana, sehingga sekarang kita berharap juga bahwa jaminan sosial itu menjadi bagian dari unsur pensejahteraan buruh misalkan. Seperti kita ketahui hari ini jam sos ketenagakerjaan itu preminya diambil dari gaji pekerja. Nah, kita juga sedang mengusulkan apakah tidak bisa bahwa itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara berjenjang. Dan itu sudah diberikan Tangerang, Pandeglang, Cilegon, terutama untuk pelaku-pelaku UMKM atau pekerja-pekerja yang rentan. Tangerang sudah pengusaha mereka yang bergerak di industri usaha kecil menengah itu diberikan jaminan sosial seperti itu. Kolaborasinya adalah CSR dari perusahaan-perusahaan itu diambil untuk menutupin biaya. Nah, kolaborasi seperti ini itu semestinya kalau kita lakukan secara terstruktur, masif, bukan pemilu nih Mas ya, terstruktur masif itu bukan. Ya. Maksudnya secara terstruktur kita kembangkan gitu. Udah masanya nih, masanya. Sehingga nanti kita akan bisa bahwa tidak hanya UMK-nya saja yang kita gembar-gemborkan, tapi di pihak lain sebagai bentuk pemerintah hadir, ada beberapa hal yang dengan kolaborasi perusahaan-perusahaan besar, CSR-nya dan sebagainya itu dipakai untuk itu. Dan itu sudah bisa dilakukan. Kalau tidak ada daerah yang melakukan mungkin salah, tapi ini ada daerah yang sudah melakukan. Tangerang, Pandeglang, dan Cilegon. Nah, kita berharap itu bisa berkembang ke beberapa kabupaten kota lainnya. Sementara ini baru jam sos kesehatan, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dulu namanya Askes ya. Iya. Nah, itu baru itu yang dibiayai sebagian oleh kabupaten, provinsi. Judulnya mungkin apa nanti melalui surat keterangan miskin lah, KTP dan itu hanya teknis saja sih. Yang penting itu dijamin. Atau BPJS itu programnya rumah sakit tanpa kelas. Nah, kalau itu kita berjalan dengan baik, saya kira sinergi antara pengusaha pekerja, UMK ini bukan menjadi isu yang selalu saja diangkat, diperbincangkan, diperdebatkan, walaupun pada akhirnya buruh itu menerima, tapi pengusaha terkadang juga melakukan gugatan untuk tidak menerima. Kalau itu terjadi, yang rugi pekerja. Selama gugatan itu dilakukan, belum ada putusan, maka UMK-nya ini masih ditangguhkan sesuai dengan yang baru, masih ditangguhkan. Kan gitu. Nah, kita juga selalu komunikasi melalui ada dua lembaga, yaitu Dewan Pengupahan Provinsi dan juga lembaga kerjasama tripartit. Tripartit itu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Itu kita selalu informasikan. Mari kita bahas, ciptakan iklim yang kondusif. Karena di Banten itu UMK-nya kita tidak bisa pungkiri sudah tinggi. Tetapi sebenarnya juga diikuti dengan produktivitas di Banten juga tinggi. Dari manajemen QC saja di Banten itu menemukan kegagalan QC ke angka 4% itu susah. Susah. Kenapa tuh? Karena produktivitasnya tadi sudah tinggi. Jadi reject itu sampai ke 3% susah. Itu kan manajemen QC-nya. Tetapi dengan upah minimum yang lebih kecil di daerah tetangga kita misalnya, ternyata mereka menemukan reject dari manajemen QC tadi itu bisa 25-30%. Toh kerugian juga bagi pengusaha. Tetapi dengan hitung-hitungan ekonomi juga pengusaha, bila bedanya 1 juta, itu mereka sudah bisa
mengembangkan investasi ke yang lain. Di Banten untuk pengembangan investasi beberapa kendala adalah antara lain misalnya tanah. Nyari tanah itu sekarang di seputaran Banten Utara sudah susah. Ada mungkin harganya juga sudah tinggi. Sehingga ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan Kabupaten Lebak membuka lahan baru kawasan industri di Cileles ya 12.000 hektar. Itu diharapkan mampu untuk menampung pengusaha-pengusaha yang akan mengembangkan usahanya untuk tidak katakanlah kasarnya melakukan relokasi ke daerah lain. Cukup di situ. Kemudian bila jalan tembus Panimbang sudah terbuka pintu tolnya juga diharapkan bisa menumbuhkan wisata daerah-daerah wisata dengan industri pariwisata yang bisa berkembang. Nah, saya kira UMK hanya satu instrumen saja dalam hal hubungan industri antara pekerja dengan pengusaha. Tetapi yang perlu kita sepakati bersama, terutama nanti di Dewan Pengupahan Pusat, adalah rumusan-rumusan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pekerja, tetapi tidak menutup kemungkinan juga data-data statistik yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kondisi-kondisi perekonomian terkini itu menjadi bagian dari pertimbangan itu. Nah, seperti contoh misalnya ada satu daerah UMK-nya digugat, sudah setahun belum ada putusan. Gimana tuh Pak kalau boleh? Itu menggunakan UMK tahun lalunya juga kan begitu. Bukan UMK yang ditetapkan karena masih ada gugatan. Yang rugi kan pekerja. Ya kan gitu. Daerah mana tuh Pak? Nggak saya sebutin lah. Oke. Tapi bagian dari Indonesia. Bagian dari Indonesia. Bagian dari Indonesia. Negara Wakanda atau gimana? Wakanda atau gimana? Ada sih Mas, tapi tenang aja. Siap. Kita masih ada di tengah-tengah Indonesia. Oke. Kan udah tahu tengah Indonesia ada di Lebak. Di Lebak. Nggak tahu ya? Katulistiwa atau gimana? Bukan, jadi dari Sabang sampai Merauke. Nah, sampai itu ada di Lebak, Mas. Itu tengah-tengah Indonesia. Oh, baru enggak. Ya. Jadi itulah yang kita ini kan ya. Jangan tegang aja. Siap. Ini tadi menarik sekali Pak terkait dengan komunikasi yang juga sudah di ini. Kita pengen tahu juga, mungkin Sobat Radar Banten Podcast juga ingin tahu sejauh mana kemudian komunikasi yang tadi juga sudah Bapak sebutkan dengan tripartit, dengan para buruh dan juga para pengusaha, komunikasi yang sudah dijalin untuk kemudian merumuskan UMK di tahun depan. Komunikasi pendekatan sudah kita lakukan, tetapi ini triggernya belum keluar. Triggernya belum keluar. Apakah komunikasi ini baik atau tidak itu kalau triggernya sudah keluar, ini baru terbukti efektif tidaknya. Triggernya itu apa? Triggernya adalah peraturan pemerintah atau peraturan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur rumusan untuk penetapan upah minimum kabupaten dan upah minimum provinsi. Belum ada, tiap tahun harus berubah. Jadi sejauh ini sebetulnya sudah ada komunikasi di lingkungan Dewan Pengupahan Provinsi sudah. Tetapi masing-masing pihak ini kan punya wakil juga di Dewan Pengupahan Pusat. Asosiasi pekerja, asosiasi pengusaha itu punya wakil juga di Dewan Pengupahan Pusat. Mereka paling tidak sudah menerima rumusan-rumusan itu, dan kalau rumusan-rumusan itu sudah tersosialisasikan, mudah-mudahan tidak memicu adanya ketidakpuasan dari teman-teman saudara-saudara saya pekerja atau buruh di Banten. Kita balik lagi ke Pemprov-nya nih Pak. Usulan-usulan dari serikatnya ini sebenarnya apakah sudah masuk nih ke Pemprov atau belum? Dari sisi pekerja. Angka sudah ada. Sudah sekian persen. Tapi itu belum kita masuk, belum bisa kita eksekusi karena petunjuk dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai trigger untuk penetapan upah minimum itu belum turun. Kira-kira kapan tuh Pak? Dapat diprediksi? Biasanya sekitar November sih, November akhir atau Desember awal. Di bulan November akhir atau Desember awal? Karena begitu penetapannya itu kan berlakunya di 1 Januari. Iya. Nah mungkin sekarang ini sedang dibahas oleh
Kementerian Ketenagakerjaan dengan Dewan Pengupahan Pusat. Tetapi juga mungkin salah satu pertimbangannya adalah bagaimana menciptakan suasana yang kondusif karena ini tahun politik. Iya. Saya juga berharap dengan tahun politik ini juga tidak semuanya terbakar dengan euforia yang berlebihan yang menyebabkan kondisi keamanan, kondisi ketertiban kita, masyarakat kita keganggu. Ya mohon maaf, demo boleh, Ya. tapi demo juga terkadang mengganggu kepentingan bagian masyarakat tertentu misalnya kan gitu. Nah kita berharap itu tidak terjadi. Demo dengan elegan, sampaikan aspirasinya, terutama aspirasi tertentu yang akan menjadi bagian dari putusan tadi itu disampaikan melalui saluran yang fix, baik dari asosiasi cabang Dewan Pimpinan Daerah ini kepada asosiasi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta lah. Ya belum ke IKN Mas, belum, nanti sudah 2024 mau ke IKN. Kalau misalkan ada rezeki ke sana. Ya, nggak apa-apa, ntar kita ke IKN bareng-bareng. Siap, amin. Nah, Bismillah. ini yang bisa menjadikan ketentuan itu, membuat ketentuan itu, rumusan ketentuan itu yang tidak memuaskan semua orang paling tidak, tetapi mampu juga memperhatikan beberapa kebutuhan tertentu. Oke. Terkait dengan Dewan Pengupahan nih Pak, ini menarik sekali. Apakah dengan diadakannya survei seperti kehidupan yang layak dan lain sebagainya ini bisa mempengaruhi dari UMP ini sendiri atau bagaimana? Itu di aturan yang lama dicabut. Oh itu sudah dicabut? Sudah dicabut, tapi sekarang itu disuarakan lagi oleh teman-teman serikat pekerja agar kebutuhan hidup layak itu menjadi komponen angka statistik yang diperhitungkan. Untuk saat ini gimana Pak? Sekarang ini rumusannya yang mau pakai metode alfa itu. Metode alfa? Ya, Bisa ada koefisien alfa. Jadi ada rumusan-rumusan yang menggunakan angka-angka statistik dengan koefisien alfa 1 sampai 3. Dari situ baru keluar prosentasenya. Nah, itulah kenaikannya. Dan ini yang sekarang sedang disuarakan lagi oleh serikat pekerja tentang untuk di kehidupan layak tadi. Indeks kebutuhan hidup layak itu untuk dipertimbangkan lagi. Memang indeks kebutuhan hidup layak itu komponennya banyak, angka statisnya juga banyak yang harus disurvei, tapi saya yakin BPS siap untuk memberikan data-data seperti itu. Karena walau bagaimana juga di ketentuannya juga angka statistik yang diakui adalah angka statistik yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga negara, tidak bisa oleh badan lembaga swasta. Yang kayaknya belum ada lembaga swasta untuk statistik seperti itu. Berarti seharusnya sebagai pembanding ya, sebagai pembanding. Kalau misalkan sudah diperdebatkan seperti itu, berarti untuk yang sekarang menggunakan alfa ini kurang efektif atau bagaimana nih Pak? Sementara ini belum mampu untuk seolah-olah memenuhi kebutuhan apa yang diinginkan oleh pekerja. Karena kenaikannya itu berkisar 5-6%. Sedangkan teman-teman kita pekerja kan dengan perhitungan mereka sendiri ya, itu kenaikannya 2 digit kan begitu ya, 2 digit dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak dan lain sebagainya. Ya sebetulnya rumusan-rumusan itu karena nantinya menjadi keputusan pemerintah pusat, maka di Dewan Pengupahan Pusat itulah yang akan saling dibicarakan seperti itu. Sekarang masih dibahas. Saya yakin lagi dibahas karena memang ini lagi udah, kalau kehamilan itu sudah 9 bulan, tinggal nunggu 9 hari lagi untuk lahir gitu. Karena ini udah masa-masanya. Oktober, November, Desember. Emang sudah waktunya untuk itu dikeluarkan aturan itu. Okay. Nah, untuk meredam, ini kan sedang bergejolak-gejolaknya nih Pak, menjelang akhir tahun tentunya sangat bergejolak. Dan untuk meredam gejolak ini antara perusahaan dan juga para serikat pekerja dan sebagainya, apa langkah yang sudah dilakukan Pak? Ya tadi komunikasi kita sudah, ya kan, diskusi kita sudah. Tapi kan ini triggernya belum keluar. Ya udah nanti dulu kan gitu ya.
Tapi begitu triggernya misalkan peraturan itu keluar, nah itu kalau memenuhi sebagian dari kebutuhan teman-teman saya, teman-teman pekerja, dan tidak keberatan teman-teman pengusaha, ini mungkin akan kondusif. Tapi kalau nanti peraturan ini keluar, ternyata sedikit sekali mengakomodir keinginan-keinginan teman-teman kita pekerja lainnya, ya mungkin yang terjadi adalah penolakan-penolakan gitu. Penolakan dari para pekerja ini. Iya. Dan kalau pekerja menolak, pengusaha juga bisa juga menolak, kan begitu. Seperti tadi saya sampaikan, ada gugatan, kan gitu kan. Itu yang melakukan gugatan adalah pengusaha. Kalau berkaca di tahun sebelumnya, di tahun 2023, tahun ini tentunya kita juga sempat pernah mendengar ada penangguhan ataupun penolakan dari 3 perusahaan. Ketentuan tentang penangguhan upah, penolakan upah udah nggak ada. Udah nggak ada. Kalaupun mereka melakukan keberatan itu, mereka dapat bicarakan secara bipartit. Bipartit yaitu pengusaha dengan pekerja untuk mencapai titik temu, kemampuan perusahaan begini, keinginan pekerja begini, titik temunya di mana, itu mereka berdiskusi tentang itu. Berarti kalau misalkan memang tidak menyanggupi, mereka bisa berdiskusi secara mandiri. Ya, namanya bipartit, yaitu pengurus unit kegiatan di PUK itu di perusahaan sebagai wakil serikat pekerja dengan pihak manajemen perusahaan setempat untuk berdiskusi. Tapi tetap endingnya pas ataupun akhirnya hasil akhirnya ada di para pekerja juga kan? Oh iya, kan upahnya untuk upah pekerja. Kalau misalkan pekerja yang menolak gimana? Kalau pekerja menolak, pilihannya antara 2. Mau bekerja terus atau maksa. Perusahaan nggak sanggup, perusahaan bangkrut, PHK. Belum tikar. Ya, itu resiko memang nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita nafikan. Selama tuntutan pekerja tidak bisa ditemui oleh pengusaha dan pengusaha memailitkan diri misalkan gitu, nggak ada aturan yang bisa kita tolak apapun karena semuanya diatur. Pile itu begini aturannya, upah itu begini, kalau nggak sanggup ini ya dah nyerah atau dalam kamera lambaikan tangan gitu kan, nah, udah. Karena mereka tidak mampu untuk membayar. Oke Pak. Ini seru sekali tentunya perbincangan tentang UMK, apalagi menjelang akhir tahun selalu saja bergejolak. Karena berlakunya nanti di 1 Januari, makanya ketetapan itu ditetapkan paling lambat tuh di pertengahan Desember gitu. Dan digoreng-gorengnya di saat-saat sekarang. Apalagi tahun politik yang nanti awal November udah masa kampanye kan, gitu. Mungkin ada pesan Pak terakhir ini, karena kita juga sudah berbincang lama terkait dengan UMK ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan UMK nanti di tahun 2024. Ya, saya berpesan kepada terutama teman-teman saya di Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, mulailah coba untuk mencari jalan diskusi dan titik temu agar penetapan UMK tahun 2024 nanti tidak deadlock dan tidak menimbulkan gejolak. Karena sebenarnya upah minimum kabupaten kota itu rumusannya dibuat oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Kota dan gubernur hanya menghimpun dan membuat keputusannya saja, bukan ditetapkan oleh gubernur dalam hal hitungan angka-angkanya. Sehingga untuk itu saya berharap komunikasi terus terjalin, diskusi tetap berjalan, dan cari titik temu untuk mufakat. Bukan titik temu untuk sepakat untuk tidak sepakat, tapi sepakat untuk memecahkan solusinya. Sepakat untuk memecahkan solusi. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Radar Banten kali ini. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir, detik-detik akhir. Dan jangan lupa untuk Sobat Radar Banten Podcast untuk like, share, dan juga komen di Radar Banten Official. Kita mungkin bisa berbincang di lain kesempatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.